Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Sri Wahyuni dari Kesehatan Keselamatan Kerja. Di sini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah kajian dan aplikasi higien lingkungan kerja. Di sini karakteristik pekerjaan, yaitu nama perusahaannya PT PJB Service Unit PLTU Ketapang, alamat Jalan Hayam Wuruk, Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Kawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Di sini saya mengambil perusahaan yang menjadi tempat penelitian saya. Karyawan tetapnya ada 84 orang dan karyawan tidak tetap 114 orang. Karakteristik pekerjaan bidang pengoperasian saya ambil 3 jenis pengoperasian pekerjaan, yaitu pada pengoperasian WEP, pengoperasian bel, conveyor C1, C2, dan C3. Yang ketiga yaitu pengoperasian ESP, kompresor udara tekan, transporter, dan unloading fly ash. Gambaran potensi bahaya, yaitu pada pengoperasian WEP itu terdapat kebisingan. Pada pengoperasian bel conveyor C1, C2, dan C3, yaitu gangguan pernafasan karena debu batu bara. Yang ketiga yaitu pengoperasian ESP, kompresor udara, tekan, transporter, dan unloading fly ash, yaitu terguling atau terperosok atau terjatuh. Gambaran potensi resikonya. Pada pengoperasian WEP yaitu berkurangnya intensitas pendengaran atau ketulian. Pada pengoperasian bel conveyor yaitu terinfeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan penyakit paru-paru hitam akibat debu batu bara. Yang ketiga yaitu pengoperasian ESP, kompresor udara tekan, transporter, dan unloading fly ash, yaitu diakibatkan seperti cedera, patah tulang, dan bisa menyebabkan kematian. Di sini ada tabel penilaian risiko, identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3. Pada area PLTU Ketapang, pada pengoperasian WEP, potensi bahayanya yaitu kebisingan, resikonya yaitu penyakit akibat kerja, berkurangnya intensitas pendengaran atau ketulian. Frekuensinya yaitu hampir pasti terjadi. Di PLTU sana sudah menerapkan penilaian risiko menggunakan metode HIRA, yaitu frekuensi yang di sana didapat yaitu penilaiannya 5, maka sama dengan hampir pasti terjadi. Dan tingkat keparahannya itu 2, yaitu kecil. Kategorinya yaitu sedang, frekuensi dikali keparahan, maka kategorinya sedang. Pengendalian resikonya yaitu pemeliharaan dan pelumas mesin-mesin dengan teratur, pemilihan dan pemasangan mesin dengan tingkat kebisingan rendah, mengurangi bunyi yang diterima pekerjaan dengan penggunaan alat pelindung telinga untuk menurunkan intensitas kebisingan dengan mencapai alat pendengaran. Jadwalnya yaitu 29 Desember 2021 kemarin, wewenangnya yaitu penggunaan ahli K3 umum dan kepala bagian operasional. Yang kedua, yaitu pada pengoperasian bel conveyor C1, C2, dan C3. Bahaya potensinya yaitu gangguan pernafasan karena debu pada batu bara, terus resikonya yaitu penyakit akibat kerja, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, dan penyakit paru-paru hitam akibat seringnya menghirup udara atau debu batu bara pada pekerja di sana. Penilaian resikonya yaitu frekuensinya hampir pasti terjadi, yaitu 5, penilaiannya itu tinggi ya, 5, keparahannya itu sedang, 3, dan kategorinya yaitu sedang. Frekuensi dikali keparahan maka mendapatkan hasilnya. Pengendalian resikonya yaitu pemakaian alat pelindung diri atau masker oleh pekerja di tempat kerja yang udaranya banyak mengandung debu, merupakan upaya mengurangi masuknya partikel DUK dalam saluran pernafasan. Sama jadwalnya 29 Desember 2021 dan wewenangnya oleh ahli K3 umum dan kepala bagian operasional. Yang ketiga yaitu pengoperasian ESP, kompresor udara tekan, transporter, dan unloading fly ash. Bahaya potensinya yaitu terguling atau terperosok atau terjatuh.
Resikonya yaitu cedera, patah tulang, dan bisa menyebabkan kematian. Frekuensinya sama, yaitu hampir pasti terjadi. Jadi resiko di sini itu tinggi, penilaian risikonya itu 5. Terus keparahannya yaitu tinggi juga. Kategorinya yaitu tinggi. Pengendalian resikonya yaitu selalu menggunakan alat pelindung diri, yaitu full body harness, sama memberikan rambu-rambu tanda bahaya pada area tersebut. Jadwalnya yaitu 29 Desember 2021, wewenangnya oleh ahli K3 umum dan kepala bagian operasional. Terima kasih, segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.